Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Kemudian dipersiapkan juga ya buku dan alat tulisnya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalian lihat ya anak-anak, pada slide pertama ini kita akan mempelajari kembali perubahan lingkungan. Nah, di sini terdapat gambar perubahan iklim. Dari perubahan iklim ini terjadi banjir ya. Nah, bisa kalian lihat kondisi permukaan bumi semakin berubah dari waktu ke waktu. Dampak nyata mulai dirasakan mulai dari mengeringnya air permukaan yang menyebabkan pasokan air menjadi langka saat kemarau, banjir besar saat musim hujan, hingga perubahan iklim yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Nah, bisa kalian lihat di slide kedua ini kita beralih jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan. Usaha perseorangan merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pengusaha perorangan atau individu. Dalam mendirikan suatu usaha perorangan, siapa saja memiliki suatu kebebasan untuk mendirikan badan usaha tersebut tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Nah, anak-anak, di sini terdapat tabel kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan itu. Nah, yang pertama, dalam kelebihannya, pemilik dapat menikmati keuntungan seluruhnya. Yang kedua, pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Dan yang ketiga, pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Yang kedua, modal dan kemampuan yang dimiliki terbatas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya anak-anaknya, bisa kalian lihat ada 4 poin pada bidang usahanya. Yang pertama ada bidang pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian yang dikelola perseorangan dapat berpotensi menjadi besar dengan modal dan lahan yang besar dan mempekerjakan petani lainnya. Kemudian yang kedua ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini salah satu kelebihannya adalah keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sendiri. Kemudian yang ketiga ada bidang jasa. Usaha ini menghasilkan jasa yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya usaha bengkel dan usaha fotokopi. Dan yang keempat yaitu ada bidang perindustrian. Salah satu kelebihan dari usaha ini adalah terciptanya lapangan pekerja melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya pada slide kelima, sikap yang baik dalam menghadapi keragaman budaya. Bisa kalian perhatikan di sini ada gambar seorang nelayan, beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan ya. Nah, selain nelayan di Sukamara, Kalimantan Tengah, banyak penduduk di Indonesia yang sumber mata pencahariannya terutama di laut. Misalnya saja masyarakat suku Bajo di Sulawesi Selatan. Suku Bajo disebut juga suku Bajau, merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut. Keunikan yang dimiliki masyarakat suku Bajo adalah menjadikan kapal atau sampan sebagai alat transportasi dan mencari nafkah dengan cara menjual hasil tangkapan. Nah, di sini anak-anak pada slide selanjutnya terdapat usaha kelompok. Ya, bisa kalian perhatikan, usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih baik dan lebih banyak.
Resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Namun, usaha kelompok juga memiliki kekurangan, antara lain keuntungan yang diperoleh kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya, serta setiap keputusan harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Selanjutnya, dalam usaha kelompok juga mempunyai jenis-jenis usaha yang dikelola oleh kelompok itu sendiri. Contoh usaha kelompok yaitu ada 6. Di antaranya yang pertama itu ada firma atau FA. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, resiko dan kerugian firma menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau komanditer Venus Cap atau yang bisa disebut juga dengan CV. Nah, anak-anak, pada CV ini dia memiliki anggota pasif dan anggota aktif. Di antaranya anggota aktif itu adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usahanya. Dan adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kegiatan usaha pada anggota aktif. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Dan yang keempat ada koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Nah, tujuan dari pendiriannya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang kelima ada badan usaha milik negara atau yang bisa disebut juga dengan BUMN. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. BUMN memiliki dua bentuk, antara lain yaitu perusahaan umum atau yang bisa disebut juga dengan Perum dan perusahaan perseroan atau yang disebut juga dengan persero. Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yang keenam ini ada BUMD atau kepanjangannya Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Oke, selanjutnya di sini ada sikap yang baik dalam menghadapi keragaman adat istiadat di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu ya, pengertian dari adat istiadat itu adalah segala perilaku budaya atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat lain. Misalnya, adat istiadat Batombe. Kalian bisa baca pada teks tradisi berbalas pantun di Tanah Minang. Nah, pada tradisi Batombe ini salah satunya adat istiadat yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu membangkitkan semangat kaum laki-laki menebang pohon sebagai bahan dasar pembuatan rumah gadang. Masyarakat Nagari Abai senantiasa mempertahankan tradisi ini demi menjaga nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oke, selanjutnya di sini ada menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Nah, anak-anak bisa kalian perhatikan pada slide ini ya. Untuk menceritakan kembali isi teks, kalian perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama terlebih dahulu. Tentukan informasi penting dari teks tersebut. Kalian dapat melakukannya dengan cara mengelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini anak-anak bisa kalian perhatikan ya, dalam menemukan informasi penting antara lain ada 4 hal. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Yang ketiga, pahami informasi penjelas dan pendukung. Dan yang keempat, pahami kesimpulan teks tersebut.
Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dalam video pembelajaran PB3 dan PB4. Semoga apa yang kalian simak ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku tematik ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.